Oke, sampai jumpa kembali di mata kuliah Pratugas Akhir. Kali ini materi berisi tentang bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Perlu kita ingat kembali bahwa materi bab 2 tinjauan pustaka ini berisi dua subbab. Subbab pertama yaitu penelitian sebelumnya, yang biasanya isinya adalah kumpulan paper, minimal 2 ya kalau bisa. Lebih banyak dari 2 lebih bagus, atau kita bisa melihat tugas akhir dari kakak tingkat yang berhubungan. Jadi di sini tempatnya kita menuliskan seberapa jauh kita sudah melihat penelitian-penelitian sebelumnya yang mencoba untuk memecahkan permasalahan yang sama. Memang ada beberapa alasan ketika kita mengambil paper atau jurnal ilmiah, entah itu karena kesamaan studi kasus, kesamaan metode, atau kesamaan tools bahkan. Jadi nanti kesamaan-kesamaan itu akan kita tuliskan juga di bab 2 ini, tepatnya di subbab 2.1. Lalu subbab yang kedua yaitu landasan teori atau dasar teori. Jadi di sinilah tempatnya kita untuk menjelaskan teori-teori yang kita gunakan agar pembaca nanti bisa nyambung dengan metode yang kita pakai. Jadi misalnya kalau kita mencoba untuk meramalkan harga jual emas, maka kita harus masukkan di sini teori mengenai peramalan yang secara umum dan teori spesifik yang kita pakai untuk tugas akhir ini. Oke, berikut ini ada beberapa contoh yang saya dapatkan dari dosen pembimbing masing-masing untuk setiap lab. Kita bisa belajar cara mereka menuliskan bab 2. Yang pertama ini adalah gaya penulisan dari penelitian sebelumnya yang berupa paragraf. Jadi ini si penulis menuliskan dia ceritanya membaca beberapa penelitian gitu ya, 3 atau 4 paper. Lalu untuk setiap paragraf dia tuliskan ringkasan isi dari paper yang dia baca. Jadi setiap paragraf mencerminkan paper yang berbeda. Lalu kita bisa belajar juga dari gaya penulisan yang lebih ringkas, yaitu dengan cara membuat tabel. Kita lihat contoh berikutnya. Contoh berikutnya ini berbentuk tabel, jadi setiap paper dituliskan ke dalam tabel seperti ini. Jadi contohnya aja ini, saya ambil yang kedua ya, soalnya ini judulnya nggak kepotong. Jadi ini judulnya ditulis duluan, lalu penulis, metode yang dipakai, lalu pembahasannya, dan yang terakhir yang paling penting yaitu adalah baris keterkaitan. Jadi keterkaitan paper yang dibaca ini dengan tugas akhir yang ditulis itu di bagian mananya? Apakah sama datanya yang dipakai, ataukah sama batasan permasalahannya? Jadi dituliskan di sini. Jadi kalau kita misalnya merangkum 4 paper yang keterkaitannya berbeda-beda, itu bisa langsung dilihat di baris terakhir untuk setiap tabel. Jadi ini cukup ringkas juga. Nah, terserah kalian nanti mau menuliskannya ke dalam bentuk tabel seperti ini atau paragraf. Lalu kita beralih ke subbab 2.2 yaitu landasan teori. Nah, ini saya contohkan landasan teori yang dimulai dengan studi kasusnya. Jadi ini ceritanya dia mau meramalkan titik kebakaran hutan. Dia mulai bab 2.2-nya, dasar teorinya dengan data yang dia punya, lalu dia jelaskan bagaimana data ini bisa berpengaruh terhadap prediksi hotspot-nya atau titik panasnya. Nah, soalnya kan kalau di SI kan kita tidak mempelajari kebakaran hutan ini di mata kuliah mana-mana ya. Jadi dia memutuskan untuk menuliskan teori tentang kebakaran hutan ini di lebih dahulukan ketimbang metode yang dia pakai. Ini boleh juga. Nah, lalu metodenya baru dia tuliskan setelah dia mengenalkan si prediksi titik api tadi. Ini jadi
Kalau misalnya kalian masih ragu-ragu, sebenarnya apa aja sih yang ditulis di landasan teori? Biasanya sih memang studi kasusnya, lalu topik penelitiannya, lalu metode yang akan dipakai, lalu datanya. Jadi kalau misalnya saya kemarin kan membaca ada beberapa data yang diambil dari sekolah XYZ. Nah, itu bisa dituliskan di tinjauan pustaka, skop sekolahnya lebih jelasnya kayak gimana, dia punya berapa sumber daya manusia, lalu dia punya berapa cabang, di mana aja. Jadi tinjauan pustaka ini juga bisa digunakan untuk mengenal lebih jauh tentang studi kasus yang dipakai. Oke, cukup singkat, hanya itu saja isinya bab 2, karena memang hanya 2 subbab. Kalau misalnya kalian ragu apa yang mau ditulis di dasar teori, bisa ditanyakan ke pembimbing masing-masing. Jadi nanti mereka punya kebijakan yang berbeda-beda. Misalnya saja kalau ingin menuliskan beberapa teori di teknik peramalan, yang notabene teknik peramalan itu adalah irisannya data mining dan statistika ya, kita nggak perlu menurunkan teori mengenai statistika dan data mining di proposal kita, kayaknya kejauhan nariknya. Jadi nanti dosen bimbing masing-masing punya cara untuk menurunkan teknik peramalan itu mulai dari mana nih ditulisinnya, apakah mulai dari pengenalan data, ataukah mulai langsung metodenya saja. Jadi kalian coba tulis dulu bab 2-nya di sini, lalu disubmit. Sambil disubmit nanti kita bisa berdiskusi dengan dosen pembimbing mengenai apakah kontennya sudah betul. Oke, selamat mengerjakan dan selamat siang.